program Ceker Ayam, cek edukasi informasi pelayanan menyeluruh. Bersama Insan Al-Qadri di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kota Pontianak. Baik Helvis, senang sekali saya Natalia Mastika dapat menjumpai Anda dalam program hari ini, edisi khusus memperingati Hari Kusta tahun 2022 yang jatuh pada hari Minggu terakhir di bulan Januari ini. Nah, Helvis, adapun tema kita hari ini yaitu Don't Forget Leprosy. Mari bersama menghapus stigma dan diskriminasi kusta. Nah, untuk membahas topik kita lebih lanjut, Helvis, di sini telah hadir bersama saya narasumber kita, dokter spesialis kulit dan kelamin. Beliau bekerja di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kota Pontianak, yaitu Dr. Akhi Rahmini SPKK. Selamat siang, dokter. Ya. Baik dokter, mungkin kita mulai saja dok ya bincang-bincangnya hari ini. Dok, saya pengen tahu nih dok, apa sih sebenarnya penyakit kusta ini? Karena masih banyak nih masyarakat kita yang belum tahu apa sebenarnya penyakit kusta ini. Bahkan tuh dok, ada yang mengatakan bahwa katanya penyakit kusta ini merupakan penyakit kutukan. Itu bagaimana dok? Jadi kusta itu adalah penyakit infeksi yang menular disebabkan oleh bakteri yang kita namakan dengan bakteri Mycobacterium leprae. Nah, bakteri ini dia memiliki sifat yang khusus, memiliki keterikatan yang kuat dengan sel saraf tepi. Nah, sehingga jika sel saraf tepi tersebut rusak atau terganggu oleh kuman ini, maka dia akan menimbulkan gejala di mana sel saraf tersebut terganggu. Kalau sel sarafnya yang terganggu ada di kulit, maka akan terjadi bercak kulit yang mati rasa. Jika sel saraf tersebut yang rusak ada di sekitar otot-otot penggerak anggota badan, nah mungkin akan mengakibatkan kelumpuhan, bahkan sampai cacat. Nah, jadi kusta ini adalah penyakit infeksi, bukan penyakit kutukan. Oh, jadi Helges, penyakit kusta ini bukan merupakan penyakit kutukan. Jadi penyakit kusta ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dok ya. Dan memang bisa menular dok. Bisa menular. Oh ya. Jadi untuk melanjutkan bincang-bincang kita hari ini, terlebih dahulu kita mendengar statement dari direktur dulu. Persepsi yang dirumuskan yaitu kusta bukanlah penyakit turunan atau kutukan, tapi kusta adalah penyakit menular. Alternatif memutuskan mata rantai penyakit kusta adalah dengan pengobatan yang tepat. Hal yang penting untuk mendukung program pemerintah eliminasi kusta, yaitu dukungan dan perhatian keluarga dan masyarakat terhadap penderita kusta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statement yang bisa disampaikan oleh direktur kita. Selanjutnya kita melanjutkan kembali bincang-bincang kita nih dok ya, dengan dokter kita ya dok ya. Jadi dokter, kita pengen tahu nih dok, seperti apa sih gambaran kasus penyakit kusta ini sendiri di Indonesia, seperti apa dok, terkhusus juga di Kota Pontianak? Sampai saat ini secara global, secara dunia, kusta masih banyak ya kasusnya, kasus-kasus baru atau kasus yang sedang diterapi juga masih banyak, dan Indonesia masih menduduki peringkat ketiga terbanyak sedunia setelah negara India dan Brazil. Dan untuk kondisi di Indonesia sendiri, Pulau Kalimantan termasuk Kalimantan Barat itu jumlahnya tidak sebanyak yang terjadi di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, ada tapi tidak banyak. Untuk gambaran sehari-hari yang kita hadapi di rumah sakit kota, di rumah sakit kita ini, setiap bulan kita kedatangan mungkin sekitar 2 atau 3 penderita baru yang kita diagnosis kusta. Entahlah ini apa karena kesadarannya yang masih belum tinggi, atau mungkin pelacakannya yang juga mungkin masih rendah, tapi kalau yang kami lihat kasus kusta itu masih cukup banyak di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak. Berarti cukup banyak ya Helges, penderita kusta kita di Indonesia ini menempati peringkat ketiga terbanyak dok ya. Nah itu cukup banyak. Dan kemudian untuk di Pontianak sendiri,
memang masih dijumpai dok ya dalam kasus penanganan, terutama di rumah sakit kita nih, Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al Fadri. Biasa dalam sebulan tuh menangani 2 atau 3 pasien. Kita jumpai 3 pasien baru. Nah kemudian nih dok, untuk gambaran penderita kusta ini sendiri berdasarkan mungkin umur, apakah ini ada menular pada kelompok umur tertentu dok? Untuk kusta dia tidak ada gambaran umur tertentu, dia bisa menular pada semua kelompok umur, baik laki-laki perempuan bisa kena. Cuma yang harus kita pahami juga sebenarnya kusta tidak semudah itu bisa menularkan ke orang di sekitarnya, karena menurut penelitian dari sekian banyak penderita hanya sekitar 5% yang bisa menjadi penyakit. Nah, sedangkan 95%-nya jika orang tersebut terpapar dengan penderita kusta, dia belum tentu menjadi penyakit. Tapi yang 5% ini bisa menjadi penyakit. Kemudian dari 5% tadi itu sekitar 30% yang benar-benar setelah kita perdalami, kita lacak untuk diagnosisnya, itu yang benar-benar bisa menjadi penyakit. Jadi sebenarnya tidak semudah itu juga seseorang itu terkena infeksi kusta. Ya baik Heldes, jadi penyakit kusta ini sebenarnya bukan merupakan penyakit yang mudah sekali menular ya dok ya. Tetapi penyakit kusta ini juga bisa menulari siapa saja, tidak melihat berapa umurnya mungkin ya. Jadi siapa saja bisa tertular penyakit kusta ini. Baik Heldes, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita hari ini, kita terlebih dahulu menyaksikan video edukasi kita dok ya. Silakan. Baik Heldes, kembali lagi kita melanjutkan bincang-bincang kita seputar penyakit kusta. Kita lanjutkan dok ya bincang-bincang kita. Dokter bisa nggak sih berbagi tips bagaimana caranya mendeteksi penyakit kusta ini sendiri? Jadi penyakit kusta ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, karena dia memiliki keterikatan yang spesifik terhadap sel saraf tepi. Jadi gejala awal yang biasanya disadari oleh penderita adalah bercak, mau apapun warnanya, bisa bercak berwarna putih, bercak berwarna merah, atau berwarna kehitaman yang dirasakan agak kurang sensasinya. Jadi bisa mati rasa atau kurang sensasi. Nah itu sudah menjadi kewaspadaan. Nah, jadi kalau memang ada di lingkungan kita, di keluarga kita yang merasakan ada bercak, kok ini kurang rasa nih. Nah sebaiknya cepat dilakukan pemeriksaan. Untuk gejala yang lebih lanjut beragam, tergantung seberapa jauh perjalanan penyakitnya. Ada yang sampai tangan, jari, kaki lumpuh karena gangguan motorik di saraf tersebut. Ada juga yang kelopak matanya tidak bisa terangkat dengan sempurna. Ada juga yang bahkan jari-jari tangannya tuh cacat. Nah itu tergantung. Tapi kalau untuk deteksi awal yang paling sederhana, mungkin pemirsa juga bisa meningkatkan kewaspadaan jika menemukan bercak yang mati rasa. Jadi segera diperiksakan. Ya, jadi Heldes di rumah. Jadi di sini tips sederhana ya dok ya, yang bisa kita lakukan. Mungkin ada kerabat ataupun keluarga dok ya yang mengalami kelainan kulit, mungkin ada bercak yang mati rasa, itu segera waspada dok ya. Mungkin bisa diperiksa di dokter spesialis. Sebenarnya di puskesmas juga bisa. Jadi sarana yang paling terdekat, yang paling mudah dijangkau itu ke puskesmas. Jadi di semua puskesmas sudah ada petugas yang memang dilatih untuk itu. Nah, jika memang meragukan untuk pemeriksaan lebih lanjutnya, biasanya mereka akan merujuk ke rumah sakit
setingkat di atasnya. Oh iya, berarti di pelayanan kesehatan setingkat puskesmas bisa dok ya? Bisa. Baik dokter, kemudian seperti apa sih dok gejala dan pengobatan yang bisa kita lakukan nih kalau ada mungkin keluarga ataupun kerabat yang menderita kusta? Nah, jika penderita tersebut sudah kita lakukan pemeriksaan yang menyeluruh, yang sesuai dengan kriteria diagnosis, biasanya kalau tidak ada masalah yang terkait dengan sistem tubuhnya, pengobatan itu sebenarnya sudah disediakan juga oleh pemerintah dan didistribusikan langsung di puskesmas terdekat. Nah, jadi biasanya kalau pasien datang ke rumah sakit kita, kalau memang kita lihat tidak ada masalah yang berarti, biasanya kami kembalikan ke puskesmas untuk diberikan pengobatan program. Jadi pemerintah sudah menyediakan itu, tinggal penderita rutin memeriksakan diri dan mengambil obat yang sudah tersedia di puskesmas sebulan sekali. Jadi biasanya diperlukan pengobatan, kalau dia ada dua tipe ya, kusta ini ada yang tipe kelainan kulitnya tidak banyak, ada yang banyak, kasarnya begitu ya. Untuk yang tidak banyak itu kita memerlukan pengobatan sekitar 6 bulan, sedangkan yang tipe yang satunya lagi agak lebih panjang, sekitar 12 bulan. Nah, nanti itu tergantung penderita termasuk kategori yang mana, dan kami harapkan mereka mengikuti saja program yang sudah disediakan sampai pengobatan tuntas. Nah baik dokter, ini ada pertanyaan masuk nih lewat Instagram medsos kita, yaitu Promkes RSUD Kota Pontianak. Yang ditanyakan itu seperti apa sih penularan penyakit kusta ini sendiri? Karena ada yang mengatakan nih dok, karena kalau kita berjabat tangan bisa tertular penyakit kusta. Itu seperti apa dok? Penyakit kusta itu dapat menular melalui kontak kulit dengan kulit. Jadi kulit penderita dengan kulit orang yang di sekitarnya, atau melalui udara, droplet infection. Jadi percikan air liur penderita terus terhisap oleh orang di sekitarnya. Namun yang perlu ditekankan di sini tidak semudah itu. Jadi tidak seperti penyakit flu, mungkin hari ini kita kontak dengan penderita, besok lusa langsung kena, tidak. Tapi memerlukan kontak yang erat. Kontak erat artinya mungkin antara penderita dengan yang akan ditularkan itu interaksinya bertahun-tahun, mungkin satu kamar bersama atau antara ibu dan anak. Jadi tidak secepat itu dia langsung mengakibatkan infeksi. Jadi memerlukan waktu yang lama. Jadi penyakit kusta ini dok merupakan penyakit yang bisa tertular, cuman mungkin dalam jangka waktu yang lama dokter perlu ya. Proses yang lama sehingga orang tersebut timbul gejala kusta. Ya, dokter. Mungkin dokter di sini bisa berbagi dok tips cara pencegahannya nih dok, bagaimana apa yang kita bisa lakukan di rumah maupun di mana berada. Menurut penelitian, pencegahan yang pertama adalah dengan memvaksinasi anak-anak kita. Jadi ternyata vaksinasi BCG itu juga dapat melindungi orang tersebut dari penularan kusta. Kemudian yang kedua, ya memang harus mendeteksi secara dini di lingkungan kita ada atau tidak penderita kusta. Karena jika tidak diobati, dia akan menjadi sumber penularan terus-menerus. Namun jika kita temukan, kita obati segera, maka pasien yang sudah kita obati ini dia tidak akan menjadi sumber penularan. Jadi itu, karena kita tidak akan pernah tahu orang yang kita hadapi ini apakah ada potensi menularkan kusta atau tidak kan. Nah sehingga usaha pencegahan dengan cara tersebut. Iya, baik Healthis. Jadi salah satu usaha yang bisa kita lakukan dalam pencegahannya dok ya, jadi membekali anak-anak kita dengan vaksinasi BCG dok ya. Nah ini berhubungan dengan akses penderita kusta ini sendiri dok terhadap pelayanan kesehatan seperti apa? Karena kan saat ini masih pandemi dok ya, jadi seperti apa akses para penderita ini ke pelayanan kesehatan? Untuk gampangnya secara jangkauan, sebenarnya pasien dapat memeriksakan langsung ke puskesmas seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Namun jika ada hal-hal yang menurut petugas di puskesmas di diri penderita ini ada sesuatu yang memberatkan, mungkin disertai dengan reaksi, ada demam atau mungkin sudah ada kecacatan, ada luka yang menahun, untuk kondisi-kondisi seperti itu dapat mereka rujuk ke rumah sakit. Namun ada juga yang sering kami dapatkan dari gejala memang petugas juga sudah curiga, tapi kadang tidak disertai dengan pemeriksaan
bakteriologi yang memadai. Jadi ini biasanya juga kita bantu untuk dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Waktu tunggu yang lama merupakan salah satu keluhan yang sering kita temui pada pelayanan rawat jalan di rumah sakit, sehingga pasien menghabiskan banyak waktunya untuk berobat atau sekedar berkonsultasi dengan dokter. Pasien-pasien tersebut rela datang subuh hari bahkan dini hari untuk mengantrikan dirinya hanya untuk menaruh sandal, botol, atau tas sebagai penanda agar bisa mendapatkan nomor antrian yang lebih awal. Setelah masuk pun, mereka harus menunggu kembali di loket pendaftaran untuk dipanggil oleh petugas pendaftaran. Hal ini pun pernah terjadi di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Kota Pontianak. Tingginya angka kunjungan membuat tumpukan antrian pada pelayanan rawat jalan terjadi setiap hari. Angka kunjungan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah dokter dan penambahan layanan poliklinik. Namun, hal tersebut tidak akan lagi kita jumpai karena kini RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Kota Pontianak telah melakukan inovasi dengan menghadirkan Simponi, Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online. Simponi merupakan aplikasi pendaftaran online sekaligus media informasi yang sangat lengkap, di mana pengguna seolah-olah dapat melihat rumah sakit secara keseluruhan cukup dari layar smartphone saja. Simponi dapat kita jumpai pada smartphone pasien dan di rumah sakit sendiri berupa mesin anjungan mandiri. Simponi telah terintegrasi dengan SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit sehingga tidak ada lagi proses menunggu di loket pendaftaran karena data pasien yang masuk akan langsung dikirim ke SIM-RS. Pasien-pasien yang telah mendaftar baik melalui Simponi atau mesin anjungan mandiri dapat langsung menunggu di poliklinik yang dituju. Hal ini tentunya sangat dapat menekan waktu tunggu pasien yang sebelumnya bisa lebih dari 2 jam untuk bertemu dokter. Kini pasien-pasien bisa dilayani dan bertemu dokter kurang dari 60 menit. Tak hanya sebagai media pendaftaran secara daring atau online, Simponi juga memiliki fitur-fitur unggulan lainnya seperti informasi layanan medical check-up, informasi fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit, informasi pelayanan rawat inap, informasi ketersediaan tempat tidur, informasi jadwal operasi, informasi jadwal dokter, informasi pelayanan code stroke, informasi jumlah kunjungan per poliklinik. Sejak Oktober 2020 hingga Desember 2021, aplikasi Simponi ini telah didownload lebih dari 1.000 pengguna. Jumlah pengguna Simponi meningkat sejak launching pertamanya, hingga saat ini lebih dari 60% pengunjung menggunakan aplikasi Simponi untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan. RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan peningkatan sistem, salah satunya yaitu melakukan bridging SIM-RS dengan Vklaim BPJS Kesehatan dan bridging Simponi dengan aplikasi mobile JKN. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Dengan menggunakan Simponi, kita dari rumah sudah tidak tergesa-gesa lagi untuk datang ke sini. Karena dari awal ataupun awal malam atau sehari sebelumnya kita sudah daftar, sehingga sampai di sini oleh petugas kita tidak banyak diberi pertanyaan macam-macam dengan segala rujukannya. Jadi dengan menunjukkan hasil rekaman itu kita bisa langsung ke poli. Itu dia lebih gampangnya di sini. Setelah menggunakan Simponi lebih cepat, lebih mudah. Bisa daftar 3 hari sebelumnya, langsung ke poli, the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online atau dikenal dengan Simponi dibuat untuk memudahkan masyarakat, pengguna pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri dalam memberikan pelayanan secara online, serta mendapatkan keterbukaan informasi seputar pelayanan yang ada di rumah sakit ini. Adanya Simponi dapat berkontribusi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali lagi di program kita pada hari ini. Terus jadi kita lanjutkan dok ya bincang-bincangnya. Dokter, saya pengen tahu nih, apa sih yang diharapkan dari tema kita pada tahun ini? Jadi kan mari bersama menghapus stigma dan diskriminasi kusta. Apa yang diharapkan kepada masyarakat, dokter? Ya, jadi untuk tahun ini memang sudah dicanangkan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. Kita punya tema bersama-sama kita singkirkan diskriminasi dan stigma. Karena kan memang untuk di lingkungan awam kusta sepertinya begitu menakutkan. Iya. Memang itu terjadi dulu waktu obatnya belum ada. Namun saat ini kan obat sudah tersedia, mudah diperoleh di puskesmas terdekat, dan setelah diteliti pun pasien yang langsung mendapatkan pengobatan di bulan pertama, bulan kedua, dia terbukti tidak lagi menjadi sumber penularan. Nah, jadi jika di sekitar kita ada penderita kusta dan sudah diobati, sebenarnya tidak ada masalah untuk dia kembali beraktivitas, kembali ke komunitasnya, itu tidak ada masalah. Jadi dia bisa produktif, bisa bekerja seperti sebagaimana biasanya. Jadi itu yang diinginkan oleh WHO, mengingat penderita kusta ini juga sering diderita oleh kelompok umur produktif. Jadi kan prihatin ya jika usia produktif tapi dia dikucilkan, dia tidak bisa beraktivitas, sedangkan menurut penelitian itu sebenarnya dia sudah tidak menularkan bagi lingkungannya. Jadi mudah-mudahanlah dengan tema yang diangkat tahun ini kita bisa memperbaiki pandangan kita terhadap penderita kusta sehingga mereka juga merasa diterima di lingkungannya. Iya, nah baik Herkes di rumah, di sini mari kita bersama-sama menghapus stigma dan diskriminasi kusta. Dimulai mungkin dari lingkungan kecil dulu ya dok ya. Jadi tidak boleh kita mendiskriminasi siapapun itu penderita kusta dimanapun berada dok ya. Baik dokter, sampai jumpa di program Ceker Ayam selanjutnya. Cek edukasi, informasi, pelayanan menyeluruh.